wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Sumarno SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Frida Putri Patricia dari kelas 12-8, selaku perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jetis, akan menyampaikan pidato dengan tema Stop Bullying, Ciptakan Lingkungan Aman untuk Generasi Masa Depan. Bullying atau perundungan merupakan masalah serius yang merusak jiwa dan masa depan. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang yang menyakiti fisik maupun perasaan seseorang, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bullying ada berbagai macam, yaitu bersifat fisik seperti memukul, menendang, mencubit, mendorong, menghancurkan barang orang lain. Dapat juga bersifat verbal, seperti mengejek, mengumpat, memanggil nama yang tidak pantas, hingga mengancam. Selain itu, dapat bersifat sosial, yaitu mengucilkan dari kelompok, menyebarkan rumor negatif, hingga bullying dapat bersifat cyberbullying yang seperti mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, komentar menghina yang semakin marak di era digital ini. Tidak hanya itu, bullying dapat bersifat seksual, seperti catcalling dan gerakan vulgar atau menyentuh. Bullying sangat berbahaya karena menyerang dari dalam, merusak harga diri dan jiwa korban secara perlahan. Korban seringkali merasa tidak berdaya karena pelaku biasanya lebih kuat secara fisik, lebih populer, atau didukung oleh kelompok. Faktor pemicunya pun beragam, mulai dari perbedaan prestasi, perbedaan fisik, latar belakang ekonomi, hingga agama. Pola ini menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, pada 2023, terdapat 285 kasus kekerasan di sekolah yang terkait bullying. Lalu pada 2024 melonjak menjadi 573 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat 3.800 kasus perundungan sepanjang 2023. Hampir separuh di sekolah dan di pesantren. Sementara pada 2024 mencapai 954 kasus yang ditindaklanjuti dari 2057 pengaduan. Korban terbanyak adalah siswa SD yaitu 26%, SMP yaitu 25%, SMA yaitu 18,75%. Pada 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 2.621 laporan bullying di program pendidikan dokter spesialis. Ini membuktikan bahwa bullying merupakan masalah nasional. Hadirin yang saya hormati, dampak bullying sangat merusak korban.
Korban dapat mengalami stres berat, depresi, penurunan rasa percaya diri, dan bahkan bunuh diri. Riset menunjukkan bahwa 19,9% remaja Indonesia menjadi korban. Dengan faktor seperti kesepian, tekanan kelompok. Banyak korban bolos sekolah. 15% siswa tidak masuk sekolah karena takut, yang mengakibatkan penurunan prestasi dan isolasi sosial. Faktor yang menyebabkan bullying sangatlah banyak, seperti faktor pola asuh keluarga yang kasar atau kurang perhatian dari orang tua. Di sekolah, kurangnya pengawasan guru. Teman sebaya juga sangat berpengaruh. Melalui tekanan kelompok, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab bullying, di mana anak yang kurang mampu diejek. Perbedaan etnis dan agama juga dapat menjadi alat perundungan. Media sosial menambah kasus cyberbullying, di mana anak-anak mencari validasi melalui intimidasi media sosial. Ada beberapa cara untuk mencegah maraknya bullying, yaitu dengan sekolah menerapkan program anti-bullying. Sekolah memfasilitasi konselor profesional seperti BK dan aturan tegas dengan sanksi yang berat apabila ada yang melakukan. Peran orang tua juga tidak kalah pentingnya. Orang tua harus mengajarkan anak untuk berempati sejak dini. Siswa juga harus melaporkan jika melihat ada aksi bullying. Siswa juga perlu memberi ruang curhat untuk teman. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersatu melawan bullying, mulai dari diri sendiri dan ciptakan lingkungan yang aman untuk semua. Jangan biarkan bullying menghancurkan impian dan harapan seseorang. Kita semua memiliki hak untuk aman dan dihormati. Hentikan bullying. Generasi kita layak bahagia, bukan menyimpan trauma. Akhir kata, saya Frida Putri Patricia. Semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.